Contohnya apa? Mamanya datang ke aku, Mbak, tolong dong, ini anak saya bayi udah tahu aku kalau pakai baju rapih dia langsung nangis. Oh ya? Dia tahu 3 bulan, Mas. 3 Pokoknya bulan, kalau bukan 3 tahun tapi 3 bulan. Zaman sekarang kan anak-anak stres dikit bilang sama bosnya, gue butuh healing gitu. Kalau nggak butuh healing, gue resign gitu kan. Kalau di sekolah juga terjadi gitu, Mbak? Terjadi lebih ke mereka ada loh fase di mana mereka menolak PR gitu. Dengan alasan? Karena alasan too much, Miss. Gitu. Too much, Miss. Capek, Miss. Tired, Miss. Nah, itu. Burnout, gitu Miss. Burnout, ya. Masih teenager, mereka udah nggak tahu. Kok gue nggak punya semangat hidup ya? Gitu. Emang ada yang cerita gitu? Ada. Remaja, Mbak? Yes. Dan itu angkanya nambah, Mas. Ini ngomongin dengan sekolah, kan ini ada 3 kan? Anak, sekolah, orang tua kan? Ada yang kayak, udah pasrahin aja ke sekolah 100%. Nah, betul, banyak banget yang seperti itu. Iya. Itu gimana, Pak? Maksudnya saran buat orang tua yang seperti itu atau kamu harus sehat dong mentalnya. Betul. Justru orang tuanya, pendidiknya, betul, Mas. Makanya gurunya juga aku tuh perlu selalu sehat bilang mental, ya? gitu ya, kalau aku nanganin anak-anak, nggak nyampe setengahnya, habis itu sisanya aku habiskan dengan orang tuanya. Gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini di batin atau kesehatan mental anak muda zaman sekarang? Apakah mereka ini benar-benar, kan ada yang bilang makin rapuh, atau justru sebenarnya sisi sebaliknya mereka ini lebih berani jujur aja soal kondisi mentalnya yang dulunya generasi kita gitu, bisa dikatakan generasi kita lah ya, generasi kita banyak memendam, disembunyikan gitu. Gimana, Mbak Alfa? Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Setiap kali nyebut podcast ini saya masih merasa aneh juga ya namanya. Tapi ini adalah semacam mengingatkan buat siapapun yang mungkin di tengah kesibukan, di tengah rutinitas sehari-hari, lalu lupa akan kesehatan mentalnya. Makanya diingetin, kesehatan mental dulu. Tentu saja podcast ini membahas tentang kesehatan mental. Dan saya mengajak teman-teman psikolog, psikiater, teman-teman profesional kesehatan mental, dan membahas tentang tadi, kesehatan mental. Podcast ini kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, bersama Habib Jafar, dan Rumah Cahaya. Dan kali ini, saya mengajak teman saya, ini teman lama saya sih ya, seorang psikolog bernama Alfa Paramita. Tepuk tangan dulu. Halo, Mas. Halo, Mbak Alfa. Dan nanti kita akan ngobrolin tentang mental health anak zaman now ya. Generasi sekarang seperti apa ya. Tapi sebelumnya saya ingin kenalin Mbak Alfa ke teman-teman. Dulu S1 di mana? S1 tuh aku di Persada Indonesia, Mas. Persada Indonesia YAI, terus S1 lanjut ke profesi. Langsung lanjut ke profesi. Waktu itu belum ada istilah Mapro, S2, belum ada. Jadi semuanya S1 profesi atau S2 magister gitu. Jadi kalau mau jadi psikolog ya harus profesi. Harus profesi. Betul. Dan sekarang ketahuan ya angkatan tuanya Mas aku. Gak apa-apa, malah senior lah ya, bukan tua ya. Jadi ilmunya banyak ini ya. Dan sekarang Mbak Alfa kegiatannya kegiatan aku sehari-hari kebetulan psikolog sekolah. Juga praktisi. Mungkin lebih banyak praktisinya lebih ke bidang emosi. Dan karena psikolog sekolah, tentu saja menghadapi siswa ya udah pasti sih otomatis sama orang tua juga ya Mas. Parents juga. Satu paket itu. Nggak bisa kan ya kita pisah. Dan itu dinamika terkait dengan pendidikan, terkait dengan anak zaman now, kesehatan mentalnya seperti apa, itu dinamika relasi antara orang tua dan anak itu yang setiap harinya mungkin jadi kadang saya tuh ngadepin anak-anaknya cuman let's say 40-50% abis itu saya habiskan dengan orang tua mereka. Karena memang kadang untuk bagaimana ya bicara tentang kesehatan mental anak-anak udah terkait kan pasti dengan parentingnya, dengan orang tuanya, connection mereka, nah itu semua.
Kalau untuk rentang usia anak itu dari usia berapa sampai usia berapa selama ini? Kalau yang saya banyak sebetulnya itu saya rata-rata semua segala umur. Bahkan saya pernah nanganin klien-klien yang dari umur 3 bulan, Mas. Benar, 3 bulan? 3 bulan. Kenapa? Karena kan tadi aku bilang, aku tuh praktisi batch flower ya, yang lebih banyak ke emosi. Kita ngerjainnya adalah ranah emosi. Bayi baru lahir udah punya emosi dong. Benar. Gitu. Jadi itu yang di taking care. Oke, 3 bulan. 3 bulan. Contohnya apa? Mamanya datang ke aku. Mbak, tolong dong, ini anak saya bayi udah tahu aku kalau pakai baju rapih dia langsung nangis. Oh ya? Dia tahu 3 bulan, Mas. 3 Pokoknya bulan, kalau bukan 3 tahun tapi 3 bulan. Pokoknya dia kalau ngelihat aku udah pakai baju rapih, dia langsung cranky gitu. Nah, itu kan terkait dengan attachment, bonding si anak dengan si ibu kan ya. Karena dia kan primary caregiver-nya. Nah, itu. Jadi, wah banyak sekali. Rentang usia tuh kalau dibilang, Mas, sekarang rata-rata mungkin memang remaja yang lagi jadi booming sekarang ini. Iya, iya. Dan kita sama-sama tahu beberapa kejadian, peristiwa, bukan hanya beberapa ya, cukup sering. Ada berita remaja, mungkin usia berapa ya mungkin? Kalau remaja tuh rata-rata mulai 12 tahun mereka masuk ke puberty, ya kan, preteen, puberty, sampai mungkin dewasa awal itu di 21, 22, 22, apa 21, 22. Ya. Dan akhirnya cukup sering ini ya, bicara tentang agresivitas ya, dalam hal bullying dan berbagai hal lainnya, dinamika atau kondisi mental anak zaman sekarang gitu. Sekarang ini makin sering dengar istilah mental breakdown. Ada juga yang bilang ke saya, baru mental breakdance. Itu istilahnya. Bahkan remaja, umur tadi 12 tahun, 15 tahun bilang udah ngomong aku depresi. Itu berarti kan SMP. Ya betul. SMP mau early SMA itu udah mulai gejolak-gejolak. Dan mulai ada bisa ngomong bahwa aku depresi. Sedangkan kalau aku ngeliat diriku sendiri dulu kelihatannya belum mengenal gitu depresi itu apa gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini di batin atau kesehatan mental anak muda zaman sekarang? Apakah mereka ini benar-benar, kan ada yang bilang makin rapuh, atau justru sebenarnya sisi sebaliknya mereka ini lebih berani jujur aja soal kondisi mentalnya yang dulunya generasi kita gitu, bisa dikatakan generasi kita lah ya, generasi kita banyak memendam, disembunyikan gitu. Gimana Mbak Alfa? Kalau aku terus terang nih Mas, bicara tentang pengalaman ya. Semenjak pandemi ini kan memang semuanya serba came out gitu, keluar gitu ya. Mungkin karena stres juga, lockdown gitu ya. Nah, kemajuan digital kan juga booming. Akhirnya informasi-informasi tentang kesehatan mental juga booming gitu kan ya. Nah, menyikapi remaja kalau sekarang, satu sisi nih Gen Z deh kita sebut yang mungkin sekarang nih dibilang generasi strawberry, gampang benyek gitu ya. Dikit-dikit healing butuh. Nah, kan seperti itu. Rapuh itu tadi ya. Nah, sebetulnya Mas, kita perlu paham dulu bahwa keadaan mereka dengan zaman kita beda. Itu pertama. Udah pasti nih, otak kita juga beda sama otak zaman sekarang. Mungkin Mas Aji pernah dengar tentang istilah neurodivergent. Benar. Ya. Nah, itu dulu Mas, yang kita harus paham bahwa kita udah nggak bisa menyamakan lagi zaman dulu dengan zaman sekarang. Bagus ketika mereka bisa speak up, dalam arti mereka paham tentang artikulasi emosi, gitu ya. Jadi kadang kita nggak boleh judgement dulu, karena judgement juga bisa membahayakan, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, seperti itu. Jadi kadang kita perlu meletakkan kacamata kita yang common sense dengan perasaan mereka, gitu. Kita perlu tahu, bagus ketika mereka bisa speak up itu, gitu ya, dibandingkan tahu-tahu terjun, tahu-tahu dia melakukan self harm. Nah, itu kan yang nggak sehat. Gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi kita sebagai praktisi kesehatan mental cuman perlu mendampingi mereka dengan baik.
memvalidasi perasaannya, karena memang itu yang mereka butuhkan sih sebetulnya. Berarti sebenarnya ada kecenderungan atau mungkin dugaan ya dari aku adalah dulu generasi kita itu sebenarnya juga sudah mengalami, cuma tidak ada channel, platform, ruang untuk mengkomunikasikannya, tidak ada keberanian juga untuk ngomong. Mungkin bisa jadi Mas, seperti tapi sekarang kalau aku bilang lebih kompleks masalahnya. Itu tadi yang aku bilang, neurodivergent. Terus tambah lagi, kalau dibilang apa ya, kita keluar rumah sekarang Mas, ada iklan sana sini, overstimulasi ya. Yang dulu mungkin kita enggak ya, gitu, overstimulasi. Gadget, itu buat anak-anak zaman sekarang juga satu yang challenging banget gitu ya. Dalam satu hari katanya penelitian yang itu 5 jam, 6 jam dalam satu hari. Itu dia. Terpapar handphone dan gadget. Jadi kita kembali lagi tadi nggak bisa menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu mungkin stresornya nggak sebanyak zaman sekarang. Gitu. Kalau tadi neurodivergent. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman kan. Jadi gini, neurodivergent itu sebetulnya sebuah payung besar Mas. Kalau Mas Aji tahu tentang anak-anak zaman sekarang ada spektrum ADHD lah, kompulsif gitu ya, learning disabilities. Apa sih neurodivergent itu? Sebetulnya neurodivergent adalah sebuah kondisi otak yang memang berbeda dari neurotypical. Neurotypical itu yang normal gitu ya, pada umumnya. Kalau neurodivergent, kalau neurotypical, let's say deh tangganya lurus gitu ya. Tapi kalau neurodivergent belok-belok gitu. Entah bisa jadi karena sistem limbiknya, amigdalanya lebih dominan bekerjanya sehingga frontal korteksnya lemah. Nah itu kan banyak hal ya. Gitu. Itu dipengaruhi oleh? Dipengaruhi stimulasi, sensorinya kurang matang. Banyak hal. Termasuk nutrisi pada waktu bisa pun juga dari genetik, kecemasan. Nah itu dia. Itu yang dialami anak-anak zaman sekarang gitu ya. Betul. Kembali ke tadi sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, aku itu masih penasaran begini. Jadi kalau menurutku ada dua poin. Dulu tidak punya saluran channel untuk mengemukakan atau menyampaikan kondisi mental kita generasi dulu. Itu menurutku benar. Tapi juga bertambahnya stresor atau kondisi mental menjadi lebih tidak sehat, meningkat, itu juga gitu. Jadi bukan hanya persoalan ketiadaan, bukan hanya fasilitas, dia nggak boleh ngomong. Kalau dulu kan tabu ya Mas, ngomong, aduh kok aku cemas ya, gitu. Kurang bersyukur kali. Benar. Ya nggak sih Mas, gitu kan ya, ditabrakinnya di situ. Kan, akhirnya mendem deh, gitu kan ya. Tapi kan anak-anak sekarang itu tadi, anak-anak Gen Z satu kelebihannya mereka sangat istilahnya kreatif thinkingnya jalan, gitu. Akhirnya mereka memang sangat punya resiliensinya sebetulnya cukup bagus loh Mas. Gitu loh. Iya, karena anak-anak Gen Z ini kreatif cukup tinggi gitu. Harusnya resilience juga bagus. Cuman ya itu tadi dengan seiring stresor juga banyak. Ini kayak balapan gitu. Ya kan, racing gitu. Mana duluan aja nih yang dominan bisa ngontrol otak jalan pikirannya dia. Itu dia. Jadi dua hal ya, bukannya terbukanya saluran komunikasi untuk mengemukakan kondisi mental, tapi juga poin kedua adalah karena memang kondisi mental generasi sekarang juga tidak sebaik dulu, karena tadi stresor di mana-mana. Nah, sedangkan kalau Gen Z itu juga ada yang bilang gini, hidup ini bikin capek gitu. Remaja aja ada yang udah bilang gitu. Hidup ini nggak bikin capek. Kalau menurut kacamata psikologi ya, tentu kan bisa dilihat dari berbagai macam kacamata gitu. Kenapa rasa lelah hidup itu bisa muncul di usia yang masih muda gitu? Kan mereka belum berkeluarga, atau mungkin kalau generasi tua bilang, lah kamu kan belum tahu hidup ini apa, kok sudah merasa lelah. Apakah ini juga ada hubungannya sama parenting? Ada hubungannya sama tekanan sosial media atau ada hal lainnya, Mbak Alfa? Nah itu dia, kalau dibilang campur-campur Mas, semuanya tadi.
kenapa saya bilang parenting juga pegang peranan, gitu kan ya. Nah, let's say deh, ada satu kejadian yang tidak menyenangkan, contohnya, itu kan masuknya ke otak ya Mas, gitu loh. Luka batin, luka fisik itu yang dirasakan juga di otak gitu, tersimpan di situ. Nah, tadi yang aku bilang, dengan keadaan neurodivergent gitu ya, mereka memprosesnya dengan cara yang berbeda juga gitu. Kayak misalkan orang yang cemas. Kenapa sih cemas? Ya mungkin bisa jadi dari pengalaman-pengalaman traumatiknya gitu ya, pengalaman masa dari lalunya, parentingnya gitu ya. Terus orang yang sudah punya pattern cemas, amigdalanya kerjanya cepat kan Mas, gitu kan. Udah pasti lelah dong. Itu makanya anak-anak zaman sekarang tuh gampang sekali kalau kita dulu dikasih tugas PR banyak, nggak ngeluh. Nggak berani ngeluh mungkin juga. Iya, ada gitu sisi itunya dan juga ya kita tahan, masih ada gitu ya. Resistensinya ya, betul. kan. Nah, anak-anak sekarang ya itu tadi, dia melihat, aduh harus baca, harus nulis, bebannya beda. Gitu. Akhirnya itulah yang membuat burn out, istilahnya gitu kan ya, burn out. Aduh, aku burn out nih, stres, bahkan sampai bisa bilang depresi. Walaupun again kita mesti cek kan, bener nggak sih levelnya udah sampai depresi. Kadang satu nih, nah itu TikTok di mana-mana ya Mas ya, tentang mental health. Satu sisi bagus, bisa memberikan informasi-informasi yang baik gitu. Cuman satu sisi ya itu tadi, self-diagnose itu kan juga menyesatkan buat mereka. Gitu. Oke, jadi banyak faktor ya yang membuat generasi sekarang itu merasakan hidup ini capek gitu ya. Kalau kita lihat generasi sekarang itu juga punya banyak akses kan, akses edukasi. Betul. Tentu saja. Dulu kita mau belajar sesuatu aja memang perlu kursus. Pengorbanannya panjang banget gitu, waktunya panjang banget. Offline gitu kan, belum ada online. Sekarang juga banyak akses hiburan. Ya, tentu saja kan karena teknologi ya. Belum lagi ditambah adanya AI. Sekarang bisa orang nanya, tapi justru banyak yang ngerasa kosong. Dengan banyaknya akses, justru merasa kosong. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa kemudahan hidup yang seperti itu, kok malah bikin mental jadi nggak sehat? Gimana korelasinya? Apa sebenarnya yang hilang dari kehidupan generasi sekarang itu apa gitu? Apa yang hilang? Jadi memang ya Mas ya, itu kembali lagi. Kadang kita juga sering dengar gitu ya, kesepian di tengah keramaian, gitu kan ya. Karena itu tadi, dari keadaan mental mereka, burn out, lalu kadang mereka juga cari tahu bagaimana sih cara menangani itu. Kalau udah di level ekstrim Mas, ya itu kekosongan itu yang terjadi. Justru? Iya, itu level, itu level atas yang ibaratnya mereka udah bisa kosong, hampa, nggak tahu mau ngapain. Ya itu yang mungkin dibilang level depresi. Gitu kan ya. Jadi memang harus hati-hati ketika masih teenager, mereka udah nggak tahu, kok gue nggak punya semangat hidup ya. Gitu. Emang ada yang cerita gitu? Ada. Remaja Mbak? Yes, dan itu angkanya nambah Mas. Gitu. Itu tadi yang aku bilang. Starting umur 14 tahun gitu ya. Kadang saya, kan karena saya sehari-hari psikolog ya Mas, praktisi. Kalau saya pakai bachelor itu kan natural, takes time. Kadang saya pun harus mereferensikan psikiater untuk membantu. Karena itu tadi kan ya, betul. Karena memang kadang dibutuhkan. Ya itu tadi, kita nggak bisa ubur-uburan sama waktu nih ketika dia udah ngerasa, aduh kayaknya hampa nih. Kok aku udah ngerasa pengen self harm. Bahkan ada loh Mas yang planning ya, anak umur 14 tahun. Mbak, manggil aku tuh Miss, ya, Miss Alfa gitu. Aku tuh kalau udah hampa, ngerasa kosong, empty gitu ya dia bilangnya. Aku tuh planning mau ke rumah nenekku. Ngapain? Gitu. Karena dia merasa di rumah neneknya lebih kosong, kamar mandinya lebih nyaman untuk dia melakukan cutting. Gitu. Nah, ini kan satu pukulan ya Mas ya. Masih usia 14 tahun, 13-14 tahun gitu kan ya. Sudah sampai di level yang kalau dibilang mental illness itu udah lumayan tinggi gitu kan. Bahkan udah bisa keluar satu diagnosa
Gitu. Diagnosa yang biasanya teenager hadapin ini adalah BPD, Mas. BPD? Borderline Personality Disorder. Itu memang makanannya remaja. Oh ya, jadi bisa dikatakan kecenderungan atau cukup banyak. Cukup banyak dan memang ini adalah diagnosa remaja. Gitu. Kalau mungkin mungkin kalau secara klinis ya, psikiater bisa bilang kalau remaja atau let's say dewasa deh, bipolar. 20-an. Ya, 20-an ke atas bipolar. Tapi kalau memang kadang mereka suka diagnosanya mirip-mirip. Betul, BPD sama bipolar. Betul. Kan? Nah, BPD itu banyak di usia-usia teenager, yaitu ketidakmampuan mereka. Apa sih ini rasanya? Pokoknya rasanya kosong. Dan menyakiti diri sendiri itu kan sensasi, Mas. Sensasi. Gitu. Yang mereka demand itu, gitu. Gitu. Jadi muncullah diagnosa-diagnosa. Itu apakah gini, Mbak? Karena terbiasa overstimulasi, ya, dan itu justru membuat rasa kosong. Lalu rasa kosong itu mendorong dia untuk mencari sensasi lagi. Bisa itu salah satunya. Bisa seperti itu mungkin polanya. Dan mencari sensasinya justru ke hal-hal yang tidak karena sehat. Makanya kan? Kalau udah seperti itu tuh diagnosanya biasa genetik, Mas. Lebih ke otak, kondisi otak gitu ya. Kondisi ya memang trauma masa lalu juga punya trigger kan. Kalau mereka sebenarnya trauma itu kan cuma men-trigger gitu kan ya. Men-trigger luka lama kan. Betul, tapi otak itu kan punya pattern. Gitu. Makanya kenapa sekarang itu memang yang dibutuhkan adalah kalau kita ngomongin kesehatan mental, healing itu harus do something. Harus do something. Sampai aku yang sebagai konselor aja, kadang ngerasa, kok konseling aja udah nggak mempan ya, gitu loh. Karena ya itu tadi, bayangin nih Mas, orang cemas dinasehatin. Gak bisa kan ya? Gitu. Ada juga kita yang kesel. Kita yang jadi konselornya yang kenapa sih nih gitu kan? Karena memang gejalanya rata-rata seperti itu. Sehingga konseling itu mesti ada, sekarang ini ada semacam tuntutan, harus ada tools-nya, ada do something-nya. Sedangkan dulu mungkin konseling aja udah cukup gitu kan ya. Tapi di masa sekarang, di zaman yang semakin modern, lagi-lagi overstimulasi, bahkan memengaruhi dunia konseling yang perlu ada sesuatunya, lebihnya lagi, itu gitu. PR buat di bidang kita ya, di bidang kita ya. Betul. Jadi kalau orang cemas dinasehatin udah pasti nggak bisa keluar dari ruangan kita juga begitu lagi, overthinking lagi, gitu kan. Jadi kemudahan hidup itu nggak otomatis bikin mental sehat. Betul. Kalau aku spesifikin ke menurut Mbak Alfa, apa sebenarnya yang hilang dari kehidupan generasi sekarang? Nah, ya apa yang hilang? Mungkin lebih ke aku ngerasa koneksi ya Mas. Koneksi batin itu bisa dibilang kok minim sekali. Makanya kenapa aku selalu ketika aku menghadapi teenager yang seperti itu, aku juga harus bekerja dengan orang tuanya. Gitu. Di situ mungkin sumber. Betul. Mereka sudah pasti butuh support system. Tapi support system yang seperti apa? Kadang kita sebagai orang tua pun hadir dengan judgement, ya kan? Dengan judgement, kita juga bawa lukanya, kita juga belum sembuh, gitu kan ya? Bukannya mengobati, tapi justru menambah, gitu kan? Nah, itu yang kadang perlu diperbaiki sih, gitu, dari pola relasi, itu semua. Jadi deep connection ya, lebih ke relasi orang tua dan anak ya. Aku percayanya sih koneksi ya, yang paling dasar banget. Aku jadi kan baru tadi pagi itu aku lihat video di Reels kalau nggak salah ya. Itu ada yang ngomong gini kurang lebih ini di TEDx kalau nggak salah ya. TED Talks. Dia mengatakan phone, sosial media itu memang berakibat macam-macam. Tapi ada yang lebih mendasar, permasalahannya adalah parents, hubungan orang tua dan anak. Hilang, Ketika itu ada koneksi yang begitu mendalam, sebenarnya kehadiran phone dan sosial media ini ya tetap ada dampaknya, tidak baik tapi tidak akan bisa terlalu banyak. Betul. Itu dia. Setuju ya berarti dengan seperti itu ya.
Nah kalau ini aku sempat ngalamin gini Mbak, ini juga ada kaitannya dengan generasi sekarang. Menggunakan self diagnose atau mungkin menggunakan kondisi mental untuk membenarkan malasnya. Jadi gini, kayak ya kan emang gue begitu. Iya, atau tiba-tiba bilang gini, wah Mas Haji aku nggak bisa ngerjain, nggak bisa lanjutin, soalnya aku baru merasa cemas ya. Wah ini bukan gue nih, bukan tipikal gue nih, misalkan gitu ya. Dan itu juga terjadi ya. Terjadi, gitu. Betul. Nah itu tadi yang aku bilang kalau self diagnose ini tidak didampingi dengan profesional, akhirnya kan dia melabel. Aku nggak bilang loh orang-orang yang cemas itu bisa berprestasi. Mereka juga punya. Prestasi gitu kan ya. Makanya ketika mereka men-self-diagnose tanpa profesional itu bahaya banget Mas. Gitu loh. Karena mereka akhirnya mencari pembenaran-pembenaran sendiri kan. Untuk aku memang nggak mampu. Itu enaknya diri sendiri. Aku nggak mampu. Gitu. Nah makanya zaman sekarang kan anak-anak stres dikit bilang sama bosnya, gue butuh healing. Gitu. Kalau nggak butuh healing, gue resign. Gitu kan. Kalau di sekolah juga terjadi gitu Mbak? Terjadi lebih ke mereka ada loh fase di mana mereka menolak PR gitu. Dengan alasan? Karena alasan too much miss gitu. Too much miss, capek miss, tired miss. Nah itu. Burnout gitu miss. Burnout ya. Mereka banyak kata-katanya burnout seperti itu. Kan mereka sudah mengenal kata burnout? Sudah, dari SMP mereka rata-rata udah mengenal kata-kata burnout. Ya, dan itu bener ya, itu bisa jadi senjata orang-orang yang memang tidak didampingi profesional untuk jadi pembesaran egonya ya. Iya. Gitu. Orang cemas pun kan juga sebetulnya mereka bisa tetap berdaya kan. Ketika mereka tahu, oh ya, aku selalu bilang Mas, kalau untuk orang-orang yang cemas itu, cemas tidak bisa dihilangkan. Tapi gimana kita berteman. Kalau bom waktu tuh kita jinakin gitu kan. Makanya aku selalu gambarin orang cemas, kamu harus anggap memang ada volcano di badan kamu gitu kan. Tapi gimana caranya kamu mulai bisa mengenali trigger gitu kan ya. Ketika triggernya, oh kayaknya ini mau muncul nih cemasnya, aku harus apa gitu ya. Jadi kita kan mungkin bisa memodali mereka dengan banyak cara. Skill untuk oke, aku lagi cemas, aku harus apa. Nah itu. Banyak cara dan teman-teman Mbak Alfa ini jurusnya banyak. Makanya itu yang ditularkan ke teman-teman yang lain untuk punya banyak cara. Dan salah satunya adalah batch flower. Ya. Oh cara nyebut yang benar batch flower. Aku pikir itu nama orang. Nama dokter Mas. Asli dokter? Aslinya dia dokter dari UK Birmingham, makanya pronounce-nya Batch. Edward Batch. Jadi nama belakangnya. Kayak pianis itu. Komposer. Iya, komposer ya. Bach flower, bukan ya? Ternyata batch flower. Nanti kita akan ngobrolin tentang itu. Tapi sebelum itu tadi kan kita udah bicara banyak tentang generasi sekarang. Dan menurutmu tidak bisa dipisahkan dengan generasi orang tuanya atau generasi sebelumnya. Nah, termasuk kita-kita. Seringkali kita ini merasa sebagai generasi lebih tua itu bilang, anak sekarang itu stroberi, anak sekarang itu manja, anak sekarang itu rapuh, tanpa benar-benar paham sebenarnya kondisi mereka seperti apa. Betul. Sebenarnya apa peran generasi lebih tua, entah itu orang tua, guru, atau bahkan mungkin secara sistemik yang ikut berperan dalam pembentukan mental sekarang. Betul, itu tadi yang aku bilang pertama, pakai kacamatanya harus beda dulu Mas. Jadi kadang nih kita orang tua dulu deh yang selalu menyamakan, dulu mama nggak gitu loh, gitu. Mama bisa loh, gitu. Ya ini kan sering banget ya Mas ya. Padahal dulu kalau udah ada itu dia kartu senjata. Betul. Dan anak rasanya seperti apa sih ketika dibandingkan seperti itu gitu kan? Nggak apple to apple gitu. Kondisinya pun udah jauh berbeda gitu kan ya. Dulu makanya belum ada handphone. Nah stimulasinya juga masih dikit gitu kan. Nggak banyak stresor. Sekarang aja keluar rumah udah semuanya stres. Kadang di tempat tidur aja dia mainan handphone aja udah. Nah seperti itu. Dulu kita mesti ngeliat TV. Betul. Harus nyalain dan di satu tempat aja TV, nggak mungkin dibawa kemana-mana. Sekarang dibawa terus. Jadi satu memang paling penting adalah paham dulu bahwa kondisi mereka berbeda. Artinya kita accept, ya kan? Kita accept dulu. Oh ya memang kondisinya berbeda. Ketika kacamatanya berubah, Mas, kadang setengahnya tuh kan enak ya.
gimana nanti orang tua bisa menjalin konektivitas dengan anak, komunikasi kah gitu. Karena yang penting ya di situ koneksi batin juga gitu. Dan itu impossible di situ gitu. Sama dengan sistem pendidikan. Nah, kadang kelasnya tuh gini, Mas. Gimana, Mbak? Sistem pendidikannya udah benar nih. Oke. Pulang beda. Gitu. Ya kan? Diajarin makanya, A di sekolah, di rumah kacau lagi gitu kan. Makanya perlu sinkronisasi. Artinya sinkronisasi, konsisten gitu ya. Karena memang itu kan semuanya 24 jam. Gitu kan ya. Kalau kita mau betulin habit kita gitu kan. Udah pasti otak aja ngerekam habit baru itu 29 hari. 29 hari. Yes, gitu. Makanya dia butuh satu yang konsisten. Repetisi gitu kan. ya. Iya, makanya pasti dibutuhkan sistem yang bekerja sama juga dengan pihak rumah. Gitu. Dari segi pendidik juga sama. Karena kan guru pengganti orang tua di rumah. Jadi mau nggak mau sehat mentalnya juga harus terjaga. Gitu. Jadi sebelum berusaha generasi muda, anak zaman sekarang, kamu harus sehat dong mentalnya. Betul. Justru orang tuanya pendidiknya, gurunya juga aku tuh selalu bilang mental, gitu ya, kalau aku nanganin anak-anak, nggak nyampe setengahnya, habis itu sisanya aku habiskan dengan orang tuanya. Gitu. Karena memang mau nggak mau orang tuanya harus synchronize dulu kan. Tapi kan banyak orang tua yang denial kan. Oh iya. Benar nggak? Maksudnya masalah anak ya udah anak aja yang diberesin gitu. Seolah-olah ada fragmentasi antara orang tua dan anak. Yes. Karena kan memang balik lagi ya Mas, nggak banyak orang tua yang sadar anak itu setengah DNA kita, setengah DNA suami gitu, pasangan gitu kan ya. Mau kepisah ruang dan waktu pun nempel di situ. Ada koneksi batin. Itu nggak bisa bohong dong, gitu kan. Jadi apa yang terjadi di orang tua, casingnya aja beda. Gitu. ini kenyataan pahit buat orang tua ya. Betul, memang bahwa kadang. Apa yang dilakukan anak, sikap anak, perilaku anak, kondisi mental anak. Betul. Itu sedikit banyak ya ada pengaruh dari. Jadi kan kebayang Mas, bagasinya lebih berat tuh ya sebetulnya ya. Siapa bagasi? Anak-anak itu. Artinya dia punya bagasi orang tua, tambah lagi dia punya bagasi tambahan. Tambah lagi lingkungan. Baggage, betul. Lingkungan ya sekarang ini overstimulasi dan sebagainya. Yes. Iya. Nah ini memang pengingat, reminder buat kita orang tua bahwa gimana generasi sekarang itu, sekarang ini kondisi mentalnya seperti ini, itu juga tanggung jawab kita ya. Betul. Itu dulu ya dasarnya ya. Sebelum kemana-mana itu dulu, baru setelah itu setiap kita orang tua dan guru, pendidik menyehatkan mental kita sendiri-sendiri. Memang itu tadi satu ya Mas Aji bilang, denial, aduh kalau udah denial susah juga sih, gitu kan, itu udah kayak ngeblok semuanya. Itu pokoknya kalau masalah anak ya itu cuma anak aja yang perlu diberesin. Ini yang diberesin gitu kan, padahal kadang ya itu sebagian besar akarnya juga bermula dari orang tua. Selain DNA kan juga dari lahir, masa kecil itu serumah. Betul. Itu tentu akan mempengaruhi perilaku kan. Betul. Iya. Tapi ada juga orang tua yang, ini ngomongin dengan sekolah kan, ini ada tiga kan, anak, sekolah, orang tua kan. Ada yang kayak, udah pasrahin aja ke sekolah 100%. Betul, banyak banget yang seperti itu. Itu gimana Pak? Maksudnya saran buat orang tua yang seperti itu atau insight supaya... Aku selalu balikin, mau masalahnya cepat selesai apa enggak? Kan gitu, ya kan? Artinya kalau masalahnya mau cepat selesai, diharapkan memang banyak pihak yang terlibat, gitu kan? Orang tua, teacher, sistem pendidikan, seperti itu. Tapi kalau, again, sekolah berapa jam sih Mas sehari? Let's say 8 jam, gitu ya. Paling maksimal 10 jam, tapi itu udah sama ekskul. Pulang udah capek juga, dia butuh tempat nyaman, di mana orang tuanya baru pulangnya juga malam, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kan, ya akan lebih panjang pasti prosesnya. Tapi ketika kita synchronize antara orang tua, sistem pendidikan, ada teacher, ada konselor, itu kan akan lebih cepat prosesnya. Gitu. Keterlibatan bareng-bareng ya? Pasti. Itu akan lebih efektif ya? Iya.
Di sisi lain orang tua terjebak dalam kesibukannya. Dan merasa wah repot juga ya gitu untuk kompleks ya Mas. Kompleks. Benar-benar. Iya. Sebelum pertanyaan terakhir terkait tadi dengan batch flower. Selama ini ya, bukan selama ini, tapi akhir-akhir ini apa permasalahan anak remaja yang sering dikatakan? Iya. Nah, biasanya itu Mas, kecemasan. Kecemasan itu memang kalau aku bisa bilang dia menduduki peringkat atas yang menjadi problem mereka. Overthinking, kecemasan, itu kan kayak satu paket ya, semuanya muter-muter aja di kepalanya mereka gitu kan. Mereka bisa berkembang tuh jauh Mas, sampai mungkin ada istilahnya sekarang OCD, kompulsif gitu ya. Ini yang mungkin udah jadi ke mental illness. Karena kenapa? Kecemasannya tidak tertangani dengan baik. Jadi kecemasan itu kayak sebetulnya step tangga paling bawah. Ketika dia tidak tertangani dengan baik Mas, ternyata akarnya bisa kemana-mana. Betul. Dan perlu bedain cemas dengan gangguan cemas. Betul. Karena kan orang kan beranggapan cemas ini adalah sesuatu yang salah gitu. Padahal enggak, cemas itu manusiawi. Betul. Gangguan cemas lah yang gangguan cemas. Jadi memang cemas tidak tertangani jadi gangguan cemas dan itu merembet kemana-mana. Gitu. Nah itu memang sekarang banyak sekali lagi bisa dibilang trending nih gitu. Nah kalau udah keadaan seperti itu tadi yang aku bilang Mas, konseling aja kadang nggak cukup. Karena mereka udah dalam posisi yang terhimpit ya dengan overthinkingnya gitu ya, dengan kecemasannya yang tinggi. Nah itu yang udah sulit. State-nya itu kayak tegang gitu. Kekunci di situ udah, sehingga bisa kayak ngeblok. Dikasih motivasi, diajak ngobrol aja kadang ini ya. Bisa kok, kamu bisa. Stok terapi jadi betul. Makanya kalau dibilang motivator pun udah nggak ada gunanya tuh buat orang-orang yang punya gangguan kecemasan itu. Nah, makanya kenapa si batch ini kadang menjadi satu tools yang saya cukup suka gitu. Kenapa? Karena dia itu kan memang bentuknya remedy Mas, diminum gitu. Diminum kenapa dia tuh dari flower energy. Kenapa flower? Ternyata penelitian itu flower itu punya energi yang cukup tinggi untuk di-share kepada makhluk hidup lainnya. Gitu. Termasuk manusia dan hewan. Flowernya apa aja? Nah, flowernya sayangnya kalau karena penemunya orang UK. Jadi ini adalah flower-flower yang tumbuhnya di UK. Eropa. Musim sana ya. Betul. Tumbuh 4 musim lah gitu. Tapi ternyata ketika tahun 2019 Mas Aji aku nulis buku tentang The Healing Flowers. Oh iya ada bukunya ya. Nah buat teman-teman kalau mau mendengar bukunya bisa boleh. Jadi aku nulis tentang The Healing Flowers. Itu adalah pengetahuan tentang bagaimana aku handle klien dengan flower energy itu, si batch flower. Nah ternyata aku tuh dapat kata pengantar dari waktu itu dari guru besar ITB Mas, farmasi gitu. Ternyata beliau bilang, Alfa kalau aja ya kita punya peneliti yang baik, mungkin tanaman-tanaman kita juga bisa. Gitu. Karena memang mungkin Mas Aji tahu ya sekarang teh-tehan aja juga udah teh bunga gitu ya, krisan, terus itu katanya buat merilekskan, bahkan yang aromaterapi juga bisa berpengaruh terhadap emosi. Nah sebetulnya itu, jadi si Dr. Edward Batch dulu yang menemukan sistem 38 flower. 38 flower yang konon kalau dicampur-campur Mas, itu bisa mengobati 11.000 macam masalah kepribadian. Gitu, misalkan gangguan kecemasan, overthinking, terus sekarang Mas teenager tuh banyak yang punya negative self image. Nah, yang ngelihat diri sendiri, aku ini jelek, bahkan aku pernah punya klien yang udah ngerusakin 3 timbangan. Karena timbang padahal kurus. Saya merasa masih kurang gitu. Bantingin gitu. Nah, itu lucunya di batch flower ada yang namanya crab apple, bunga crab apple.
Bunganya kayak apa itu? Nah, bunganya kayak bunga sakura warna pink gitu ya. Itu si crab apple itu dikhususkan untuk punya positif self image gitu. Ternyata sehebat itu tuh. Dan itu it works gitu. Aku men-treat mereka biasanya dengan kebutuhan-kebutuhan emosi yang perlu di-balance. Misalkan ngerasa gampang mood swing juga, nah itu kita sesuaikan. Itu berarti orang konsultasi ke Mbak Alfa, datang dulu dengan cerita dulu, gitu. Emosinya apa, baru nanti diracik. Baru diracik, iya. Dalam bentuk bukan makan botol, bukan makan bunga, tapi minum airnya. Air flower yang udah, ya betul. Air yang udah ada energi flowernya itu. Direndam gitu. Bunganya itu. Nah, waktu cara buatnya, Mas, itu kalau ke rumahnya Dr. Edward Batch yang sekarang dijadikan pusat kita belajar. Itu jadi dia buatnya cuma dari crystal ball yang dipenuhi sama air spring water, dan kelopak bunganya itu diguntingin jatuh di situ. Ditaruh di bawah sinar matahari. Nah, 24 jam seharian biasanya baru disuling lagi. Gitu. Atau kalau misalkan summer, autumn atau winter nggak ada matahari, masuk boiling. Gitu. Masuk boiling. Yes. Per bunga berarti ya? Iya, betul. Ini bunga A. Betul, ini bunga A, bunga B gitu. Jadi kalau di kotak itu ada 38 macam. 38 macam, iya. 38 bunga 38 itu ya? bunga. Dan itulah yang menjadi salah satu solusi jalan keluar ketika orang sudah di state yang ngeblok tadi, udah nggak bisa talk terapi. Udah kayaknya kalau konseling aja udah nggak bisa deh, gitu kan. Jadi perlu ada upaya Dan itu ini dulu enaknya natural, Mas. Jadi kadang nih, ini nih salah kaprah lagi ya. Orang tua kita tuh banyak berpikir bahwa nggak usah ke psikiater, gitu. Padahal anak udah butuh, gitu kan ya. Nah, memang untuk saya yang praktisi flower, batch flower ini menjadi satu alternatif yang baik. Yang kadang, oke deh kita coba dulu dengan cara natural. Karena ini non-chemical, gitu. Jadi bisa menjadi solusi. Walaupun ya itu tadi, mindset orang tua perlu kita perbaiki juga. Iya, tetap perlu ada perlu diikutin untuk... Kasian kan psikiater di judgement bahwa ngasih obat nanti tambah teror. Enggak, kadang ada di level teenager mereka memang membutuhkan itu. Betul. Karena ya tadi kondisi lingkungan sekarang tidak semudah dulu. Sekarang banyak tantangannya sehingga memang kayaknya perlu bantuan seperti itu. Betul. Tadi selain anak muda ini sering cemas, gangguan kecemasan, lalu rentetan naik kemana-mana. Bagaimana dengan bullying, Mbak? Agresivitas kan ini kan, bullying ini kan adalah salah satu bentuk. Bullying itu ya tadi kan agresivitas. Itu kan ketika terjadi bullying, Mas, kita orang zaman dulu lawan dong. Iya kan? Sekarang udah nggak bisa digituin karena mereka juga punya tadi sistem otak yang berbeda, cara bekerja yang berbeda. Dari sisi yang kena bully. Dari sisi yang kena bully. Kita ngomongin yang kena bully dulu ya. Jadi kadang enggak kok, aku nggak maksud ngebully kamu, tapi kata-katanya nyakitin, gitu kan. Tetap itu kan diproses oleh otaknya dia, gitu kan. Kadang otak itu nggak bisa bedain sakit hati sama sakit fisik. Sama prosesnya semuanya sama gitu kan ya. Nah itu kan dari sisi yang mengalami gitu yang kan. Yang kena bully. Akhirnya itu tadi ketika tidak ada penanganan dengan baik gitu kan. Itu bisa jauh loh Mas dampaknya ke self image. Ya itu tadi apalagi kalau ketika anak-anak neurodivergent kena bullying. Itu dahsyat banget. Efeknya. Atau bahkan gitu mungkin juga nggak langsung kelihatan dampaknya. Pasti biasanya enggak. Justru Silent. nanti waktu dia masuk kerja atau mungkin waktu kuliah. Iya, karena kan nunggu trigger aja, gitu. Nunggu dia ketemu trigger, dia akan responsif seperti itu. Trauma responnya keluar, gitu kan. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya mungkin dia bisa tenang, gitu. Tapi ketika ketemu trigger muncul. Dan celakanya justru mungkin dia jadi pelaku bully. Betul. Iya kan? Bisa pelaku sebaliknya dia melakukan, atau bisa jadi itu tadi ketika ini anak nggak tahan sendiri gitu kan. Akhirnya kan dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin agresif untuk dirinya sendiri. Betul.
itu dia. Ataupun ke orang lain. Yes. Oke. Itu dari sisi yang kena bully. Ya. Nah, kalau kita bergeser ke pelakunya. Pelakunya. Apa yang membuat pelaku ini melakukan bullying? Itu? Oke. Satu, bisa jadi karakter yang dominan. Gitu ya, emosi dominan. Karakter itu salah satu terbentuk dari parenting. Betul, dari mana lagi? Dia punya manipulatif, misalkan seperti itu ya. Mungkin Mas Aji juga dengar sekarang NPD lagi banyak tuh istilahnya, gitu kan. Dan konon katanya banyak juga yang terdiagnosa itu, seperti gitu kan ya. Jadi kan kembali lagi, ini kan kayak lingkaran ya Mas ya, gitu kan ya. Lingkaran yang saling akhirnya terkoneksi nih, si pelaku dengan si korban, itu kadang bisa jadi ya dulunya dia korban, sekarang dia pelaku, seperti itu aja terus muter gitu kan. Jadi satu tadi bisa jadi karena karakter, bisa jadi karena memang itu tadi korban yang memang dia tidak tertangani dengan baik, akhirnya sekarang jadi pelaku. Iya. Nah, pelaku bullying ini yang remaja atau mungkin dewasa awal gitu. Mereka dulunya mungkin mengalami kekerasan dari orang tuanya, bisa jadi seperti itu ya. Betul. Lalu sekarang dia tidak mampu mengelola atau memulihkan luka itu sehingga justru dia melakukan itu kepada casing yang berbeda. Iya, ke temannya dan sebagainya. Tapi di sisi lain, mungkinkah seperti ini, Mbak Alfa? Dulu sebelum ada ilmu parenting yang sebanyak sekarang dibagikan, kan ada parenting yang sifatnya bukan gentle parenting, tapi kadang agak agresif. Agresif. Sekarang itu ada kecenderungan mungkin orang tua membuat anaknya ini jangan sampai mengalami kekecewaan. Jadi justru menumbuhkan self-centered kepada anaknya. Kamu adalah orang overprotective. Kamu adalah pokoknya yang paling ini, sehingga justru dia membentuk karakter anak yang dominan. Ya itu kan ujung-ujungnya parenting bisa banyak faktor Mas, gitu loh. Banyak faktor dan banyak skenario, banyak jalan yang jadi makanya kadang aku suka ditanya, jadi kalau udah kayak gitu Mbak Alfa, kita tuh jadi parents harus apa? Ya. Biasanya kan pertanyaan gitu parents gitu harus jadi parents yang kayak gimana, gitu kan. Kalau aku balik lagi gini Mas, memang nggak ada benchmarknya parenting yang baik itu seperti apa. Tapi aku percaya bahwa parenting yang baik itu adalah parenting yang fleksibel dan dia selalu mau belajar. Belajar dan memperbaiki diri. Karena again, orang tua juga bisa menjadi pelaku toksik buat anaknya, gitu kan ya. Jadi aku sih selalu berpikir bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu mau belajar, memperbaiki diri, healing juga, gitu kan ya. Tidak merasa paling benar sendiri. Betul. Supaya apa ya? Supaya itu tadi relasi dirinya baik, relasi dia dengan anaknya pun juga sehat. Gitu. Oke. Kompleks ya ini ya. Kondisi psikologis. Kondisinya memang kompleks Mas. Ini yang ibaratnya sekarang tuh memang lagi trendingnya seperti itu. Tapi kembali lagi bukan hanya teenager kita yang perlu sebagai orang tua atau sebagai praktisi kita membuka diri, gitu lah. Untuk belajar, membuka diri untuk masih banyak yang belum kita ketahui ya. Nah kalau kita mau bantu generasi muda ini pulih atau anak zaman sekarang ini pulih, tapi ini bukan cuma sebatas teori ya. Apa langkah praktis, langkah terkecil yang bisa kita lakuin? Nah kalau aku selalu bilang sama anak-anak remaja yang sekarang, mulai dari anak-anak sampai anak-anak remaja, banyakin ketemu sinar matahari. Menarik. Kenapa ini tiba-tiba sinar matahari? Kenapa Mas? Karena gini loh. Itu semua setelah aku belajar tentang neurodivergent macam-macam. Itu kan sebetulnya dari ketidakmatangan sensori. Gitu kan ya. Apalagi kita ada istilah anak pandemik nih sekarang. Gitu kan ya. Dimana anak pandemik waktu itu mungkin di golden age-nya mereka harus lockdown di rumah, nggak ketemu outdoor. Padahal yang kayak gitu yang memberikan kematangan sensori motorik mereka. Gitu kan. Jadi itu ke-track tuh Mas sebetulnya ketika milestone-nya fase merangkaknya kurang. Itu biasanya ketika nanti dia dewasa, coping dia terhadap kecemasan itu rendah. Oh ngaruh ya? Betul, itu ngaruh. Dari merangkak ya? Betul. Jadi itu yang aku selalu saranin buat mereka adalah ketemu matahari. Karena matahari apa? Kita dapat hormon-hormon happy. Ya kan, endorfin, oksitosin, gitu kan ya.
itu yang bisa ketika cemas, amigdalanya tinggi, kortisolnya naik, dia akan ngebunuh tuh si hormon-hormon happy itu, which is olahraga yang cukup, gitu kan ya. Terus ketemu matahari, sama sosialisasi sih Mas. Sosialisasi. Karena kan anak-anak sekarang finger management. Kan gitu ya. Finger management. Jadi kadang mereka ngerasa mau ada temen nggak ada temen, I don't care. Padahal dengan proses dia bersama peer groupnya, mereka belajar gimana mengelola konflik, ya kan? Itu penting banget gitu. Bagaimana berteman baik. Itu skill yang harus dilatih. Gitu. Ya. Sosialisasi, sinar matahari, sama satu lagi Mbak tadi? Satu lagi itu outdoor. Olahraga. Olahraga. Benar. Ya, karena kesehatan fisik tetap akan ngaruh ke kesehatan mental kita. Benar. Itu kalau dari sisi generasi mudanya. Nah, kalau dari sisi generasi tuanya, apa langkah yang sebaiknya atau disarankan Mbak Alfa? Itu tadi Mas, aku tetap punya prinsip tuh yang namanya kita sebagai orang tua punya koneksi yang sehat. Ke anak. Jadi artinya mendampingi mereka menjadi support system mereka itu kan butuh koneksi yang sehat, koneksi emosi, batin gitu ya. Nggak sebatas cuman memberikan fasilitas aja. Kamu kalau butuh pakai ini mama, kalau butuh ini pakai punya papa gitu. Nggak sebatas itu, tapi mendampingi dengan kacamata yang full of understanding, paham gitu kan ya. Jadi ketika mereka mencoba untuk paham anak-anaknya, itu kan kayak kuncinya kebuka tuh semuanya gitu. Kapan itu aku lihat di Twitter ya. Ini ngomongin komunikasi orang tua ke anak. Kadang bingung juga orang tua, terutama bapak ke anak. Itu mengkomunikasikan rasa cintanya itu bingung. Nah, betul. Ada screen capture gitu, seorang bapak nge-WhatsApp anaknya. Itu kaku banget, kayak nge-WhatsApp sama rekan kerja gitu. Betul. Itu padahal tadi. itu justru menjadi pondasi. Kehangatan kan ya. Ya. Nah, kehangatan itu kan nggak bisa dibohongin ya Mas ya. Ketika si bapak sama anak nggak punya relasi yang baik, yaitu typingnya jadi template gitu aneh kan banget ya. Gitu. Betul, itu tadi. Sehingga dari sisi generasi tua, untuk membantu generasi sekarang, anak muda zaman sekarang, justru tadi ya, bagaimana menjalin koneksi yang lebih mendalam ke mereka ya. Itu menjadi pondasi untuk menyehatkan mental mereka ya. Dan ketika si anak ini memang beneran udah keblok, tadi salah satunya lewat batch flower ya. Nah, kalau Mbak Alfa, teman-teman mau konsultasi ke Mbak Alfa, berarti akun IG Instagram paling Alfa Paramita aktif di Instagram aktif. Yang di sosial media lain aku malah biasanya paling aktifnya di Instagram ya. Jadi silakan DM teman-teman. Boleh. @Alfa Paramita. ALVA Paramitanya Tango Hotel Alfa. Nah, silahkan teman-teman kalau membutuhkan ngobrol dulu sama Mbak Alfa bisa ngubungin. Begitu aja Mbak Alfa. Thank you terima kasih. Mas Aji, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di tengah mungkin kegiatan sekolah ke sini. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Mbak Alfa. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke.